Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahrut taqwa wa ja'ala Ramadana syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan mempunyai beberapa nama-nama lain, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 nama daripada bulan suci Ramadan, yaitu Ramadan Syahrut Taubat, Ramadan Syahrul Rahmah, dan Ramadan Syahrul Maghfirah. Saya jadi teringat ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa ini sering kita kenal dengan sebutan doa selamat. Mungkin sebagian pemirsa sudah sangat familiar dengan doa ini. Kita tahu redaksinya di dalam surat atau di dalam buku Yasin itu sering terdapat doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita akan bahas 3 yang terakhir terkait dengan nama Ramadan sebagai Syahrul Taubat, Syahrul Rahmah, dan Syahrul Maghfirah. Dalam doa ini kita diminta oleh Rasulullah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan qoblal maut, taubat sebelum datangnya kematian. Kenapa kita meminta taubat sebelum datangnya kematian? Karena taubat ini tidak datang dengan sendirinya. Taubat ini dicari. Tidak sedikit orang-orang yang saat ini sudah berusia di atas 40 tahun, 50 tahun, tapi terkadang hatinya tidak tergerak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tengah masyarakat kita bisa melihat tatkala suara muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, maka orang-orang yang ada di sekitar masjid masih asik dengan aktivitasnya, tidak tergerak. Padahal umur sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi terdengar suara azan, dia tidak menyegerakan diri untuk ke masjid. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta taubat sebelum datangnya kematian. Kenapa? Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Cintanya Allah, senangnya Allah, bahagianya Allah terhadap orang yang bertobat dalam hadis qudsi ini diibaratkan seperti seorang pengembara yang kehilangan untanya di tengah gurun padang pasir dengan seluruh perbekalannya, makanan, minuman, semuanya hilang. Untanya lepas. Dia tentunya sangat berputus asa, sangat bersedih. Tetapi di tengah kesedihannya, di tengah keputusasaannya, orang tadi tiba-tiba melihat unta dengan seluruh perbekalannya datang kembali dengan sendirinya. Betapa bahagia, betapa bergembiranya orang yang menemukan unta dengan perbekalan yang tadi hilang di tengah gurun, ditemukan kembali. Dan bahagianya Allah, gembiranya Allah terhadap orang yang bertobat seperti orang yang kehilangan untanya dan dia temukan lagi untanya dengan seluruh perbekalan. Itulah tamsil begitu gembiranya Allah terhadap orang-orang yang tobat. Orang yang berdosa di pagi hari, ketika malaikat ingin mencatat dosanya tersebut, maka Allah tahan. Kata malaikat, jangan, tunggu dulu. Ditunggu oleh malaikat, barangkali sampai dengan sore orang ini akan beristighfar. Ketika dia tidak beristighfar, maka dicatatlah perbuatan dosa tersebut. Seorang yang berbuat dosa di waktu malam hari, ketika ingin dicatat, kata Allah, tunggu dulu. Barangkali sebelum tidur, sampai menjelang pagi, dia akan bertobat, dia akan beristighfar. Tetapi ketika dia tidak bertobat, baru dicatat perbuatan dosa itu. Hadirin rahimakumullah, kita minta taubatan qablal maut, tobat sebelum datangnya kematian. Dan di bulan Ramadan ini, Ramadan adalah syahrut taubat,
momen yang sangat baik, momen yang sangat tepat untuk kita melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan sebagai syahrul rahmah. Dalam doa selamat tadi kita diminta kepada Allah untuk rahmatan indal maut. Mohon kepada Allah agar diberikan rahmat pada saat datangnya kematian. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sakaratul maut, maka ini adalah momen yang sangat menentukan bagi sang sekarat. Kenapa? Karena sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 sayatan pedang sekaligus disayat. Bayangkan bagaimana sakitnya. Dan hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat sakaratul maut maka seorang hamba dia akan diperlihatkan CCTV kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan bin fulan, inilah amal perbuatan kalian atas apa yang kalian lakukan selama hidupnya di dunia ini. Bagi orang yang soleh, maka akan diperlihatkan, wahai fulan bin fulan, inilah perbuatan kalian, balasan kalian karena kalian sering menjalin silaturahim. Fulan bin fulan, inilah ganjaran yang akan kau dapatkan karena kau sering berjamaah di masjid. Fulan bin fulan, inilah balasan yang akan kau dapatkan karena kau berbakti kepada orang tua. Kau sambung tali silaturahim, kau sering berzakat. Ketika mendapatkan gambaran atas bayangan surga yang Allah perlihatkan, maka orang tadi merasa bergembira. Dan sakitnya sakaratul maut itu bukan tidak ada, tetap ada, tapi terhibur oleh bayangan surga atas gambaran balasan yang akan Allah berikan atas amal-amalnya di dunia. Namun sebaliknya, bagi sang ahli maksiat, bagi sang pendosa, ketika sakaratul maut Allah akan perlihatkan, hai fulan bin fulan, inilah balasan akan perbuatan atas perbuatanmu. Kau sering melakukan maksiat kepada Allah. Kau tak pernah melaksanakan sholat, kau durhaka kepada orang tua, kau putus silaturahmi. Ketika diperlihatkan balasan gambaran terhadap perbuatan dosa, makin ketakutanlah orang tadi. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita minta rahmat pada saat datangnya kematian. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Pada momen Ramadan ini kita minta kepada Allah rahmat dan kasih sayang Allah turunkan kepada kita. Yang terakhir, wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan setelah datangnya kematian. Dan di bulan Ramadan ini momen yang sangat tepat. Bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Kata Rasulullah dalam satu sabdanya bahwasanya Ramadan dibagi 3 bagian, awwalur rahmah, awsatuhul maghfirah, aw akhirutu itqu minan nar. 10 hari pertama Allah berikan rahmat, 10 hari kedua Allah berikan ampunan, dan 10 hari ketiga Allah bebaskan kita daripada api neraka. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita. Allah berikan kesempatan kita untuk bertobat di bulan yang penuh taubat ini. Allah berikan rahmat kepada kita semua di bulan yang penuh rahmat ini. Dan Allah berikan ampunan kepada kita di bulan yang penuh maghfirah ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.